Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naufal Bipaki. Siap. Oke, Naufal Bipaki. Santri ternyata bisa masuk Unhan. Bisa Ustadz. Masya Allah. Naufal Bipaki, boleh sebelum kita lanjutkan diskusi yang lain-lain, boleh perkenalkan dulu diri tentang antum. Boleh. Izin saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Naufal Bifaki. Saya angkatan ke-11 dari SMA Al-Minhaj, angkatan Letterfield, Land of Hetero Supreme Civilian. Saya mengambil kelas MIPA waktu di Minhaj. Oke, waktu di Minhaj ngambil IPA. Siap, berarti anak harus gitu ya? Siap. Siap Naufal. Oke, sekarang berarti Naufal kuliah di mana? Sekarang saya lagi menempuh pendidikan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Oke. Ini kira-kira angkatan pertama yang masuk ke sana atau ada kakak-kakak kelas antum yang antum tahu udah yang masuk ke Unhan ini? Saya yang pertama. Oke, Masya Allah. Ini yang pertama dan insya Allah akan membimbing adik-adiknya untuk ke sana ya. Insya Allah akan terus berlanjut. Oke, buat yang mau nih. Jadi untuk adik-adik yang mau nanti bisa menghubungi kakak Naufal. Panggilannya apa ya kalau di TNI? Kalau saya sekarang punya pangkat. Apa tuh? Saya Kopral Kadet Biologi Naufal Bifaki. Biasa dipanggil Kopral Naufal juga bisa, atau Bang Naufal juga nggak apa-apa. Bang Naufal juga nggak apa-apa. Kopral Naufal juga nggak apa-apa. Kita pilih Bang aja deh ya. Bang Naufal, oke. Bang Naufal, boleh nggak diceritain perjalanan Bang Naufal nih waktu di SMA Al-Minhaj sampai bisa masuk ke Unhan ini tuh gimana sih sebenarnya ceritanya gitu? Kalau ngejelasin mengenai cara saya bisa masuk ke Unhan itu bisa dibilang cukup tiba-tiba namun maksimal. Oke, tiba-tiba namun maksimal. Namun maksimal. Ah, tiba-tibanya tuh gimana maksudnya? Jadi Anda sendiri baru tahu Unhan itu tanggal 20 Februari 2025. 20 Februari 2025. Okay. Sedangkan waktu itu deadline pendaftarannya 28 Februari 2025. Oke. Di situ saya dapat informasi dari teman saya Ridwan sama orang tua saya. Dapat informasi tentang ada universitas yang full beasiswa. Oke. Tanpa ada biaya sama sekali. Oke. Itu namanya Universitas Pertahanan Republik Indonesia. Setelah itu saya sebenarnya tidak disetujui sama orang tua saya sebenarnya, cuman saya sempat berunding sama ibu saya, sama ayah saya, berunding mengenai apakah boleh kalau saya asrama lagi selama 4 tahun, karena kan sebelumnya saya asrama di Minhaj ini selama 6 tahun. Ya. Sehingga ibu saya bisa dibilang kurang ridho saya masuk Unhan. Karena harus asrama lagi, harus berpisah lagi sama orang tua. Namun saya bertekad agar tetap bisa berasrama, bisa tidak membebani orang tua juga. Dan alhamdulillahnya lolos. Masya Allah ya. Alhamdulillah lolos. Susah nggak untuk masuk ke Unhan ini sebetulnya? Sebenarnya susah, sangat susah. Namun hasil yang didapatkan sangat menutupi susahnya itu. Kayak contoh syarat masuknya, syarat biar lolos tahap pertamanya aja udah IQ 120 minimal. Habis itu nilai per materi itu 80. Nilai per materi di rapor maksudnya? Di jasa. Di jasa. Nilai per materi di jasa harus minimal 80. Terus? Tapi nilai yang menjurus ke prodi kayak saya itu misalkan biologi militer. Ya. Saya berarti harus ada nilai maksimal di biologi, matematika sama bahasa Inggris. Kalau berdasarkan syaratnya itu minimal 92. Anggaplah itu mata pelajaran pendukungnya ya. Untuk yang mendukung jurusan itu minimalnya 92. Siap. Yang lainnya minimal 80. Siap, gitu. Berarti ini harus jadi catatan sebenarnya buat adik-adik antum ya. Buat adik-adik yang kalau ada yang mau ke Unhan, perhatikan nilainya dari
Sekarang, nanti pada saat ijazah jangan sampai nilainya kecil gitu ya. Tapi yang dilihat nilai ijazah apa nilai rapor? Nilai rapor dan nilai ijazah dilihat juga. Oh, nilai rapor dan nilai ijazah. Oke. Berarti harus kerja keras juga kalau gini ya. Harus kerja keras dari awal sebenarnya. IQ yang tadi tuh minimal 120 tuh IQ yang kan kadang di SMA Al-Minhaj tuh kelas 12 tuh dites juga ya. Ada tuh nanti keluar. Yang itu boleh digunakan atau nanti dites lagi pada saat ke sana, pada saat daftar di sana. Kalau berdasarkan Ana tahun kemarin itu saya tes di Unhan sekali untuk membuktikan hasil tes yang dari Minhaj kan. Saya di Minhaj alhamdulillah dapat tes IQ hasilnya itu 135. Nah dari situ Unhan meloloskan saya, habis itu mencoba membuktikan apakah benar kalau IQ saya itu 135. Oke, berarti tetap ada data pendukung awal 135 nih. Itu yang didapatkan sebelumnya lah ya, anggap. Nah, terus pembuktiannya berarti itu jadi syarat berikutnya nih. Syarat berikutnya. Untuk syarat awal berarti cukup itu aja, nilai TOEFL. TOEFL juga ada? TOEFL ada. Oh, nilai TOEFL juga. Gimana? Nilai TOEFL-nya harus gimana? Nilai TOEFL minimal itu intermediate atau sekitar 500. Nah, yang Bang Noval ini nilai TOEFL-nya kalau boleh tahu nih waktu itu gimana? Saya alhamdulillah masuk middle intermediate di sekitar 540-an. Itu pakai English course. Yang dari mana? Dari Unhannya langsung. Oh, dari Unhannya langsung. Dari Unhannya langsung nih gimana nih maksudnya? Untuk tahun kemarin itu ada kerjasama sama pihak dari Australia namanya English course. Itu sekitar ada tahapan nilainya itu dari under sampai upper, maksudnya tuh dari nilai yang paling minimal 300 sampai nilai maksimal di 800. Oke, maksudnya Bang Nopal ini ngajuin untuk dites apa emang otomatis dites nanti orang yang akan daftar ke sana? Kesempatan buat tes. Oh, dapat kesempatan buat tes. Kalau misalkan punya skor TOEFL tapi dari lembaga lain bisa juga apa enggak? Bisa buat tambahan prestasi. Oke. Berarti kita ulangi lagi untuk yang pertama itu tes IQ minimal 120. Minimal 120. Mata pelajaran yang bukan pendukung itu minimal 80. Yang pendukungnya tergantung jurusan berarti kan nanti. Tergantung jurusan. Contoh itu kan jurusan lain deh. Contohnya apa? Jurusan lain. Contoh kedokteran. Nah, contoh kedokteran. Kalau kedokteran berarti mata pelajaran pendukungnya apa? Kedokteran mata pelajaran yang diutamakan itu biologi, kimia, fisika, matematika sama bahasa Inggris. Lumayan ya, 5 berarti ya. Nah, 5 pelajaran ini minimal 92 gitu. 92. Oke. Minimal 92, pelajaran yang lain minimal 80 gitu kan? Nah, habis itu tadi TOEFL. Terus ada apa lagi nih? Syarat yang pertama, yang paling pertama. Syarat yang paling pertama TOEFL, habis itu IQ sama medical check up. Oh, ada medical check up juga. Buat sementara itu sebagai penunjang awal. Jadi buat kayak pemasti kalau kita tuh emang bener sehat ya. Dan medical check up-nya itu harus dari rumah sakit kedinasan. Oke, berarti nggak bisa rumah sakit kedinasan tuh gimana contohnya? Contoh seperti rumah sakit di bawah lembaga kementerian. Oke, kalau puskesmas gitu masuk nggak? Puskesmas masuk juga, cuman lebih bagus yang di rumah sakit karena kan lebih terjamin juga. Oke. Nah sekarang itu tahap pertama. Tahap berikutnya tadi Bang Nopal sempat bilang pembuktian. Untuk membuktikan data-data yang tadi ya, gambarannya itu seperti apa yang dilakukan di sana apa? Seperti contoh saya kemarin itu ada tes namanya RIPSI, pemeriksaan psikologi. Namun dari isi tesnya itu mencakup semua soal. Jadi tes psikologi ada, tes bahasa Inggris, tes matematika dasar, fisika juga ada, biologi ada. Tapi tes IQ-nya itu lebih kan tes IQ itu ada cabangnya, ada banyak. Itu ada yang seperti penghitung-hitungan, ada juga yang lewat imajinasi. Untuk tahun kemarin yang waktu saya ikut seleksinya itu yang menggunakan gambar. Itu tes yang membuktikan IQ-nya. Itu tahap keduanya tuh. Tahap kedua.
Dan Bang Noval nih bisa menyelesaikan semuanya. Alhamdulillah bisa. Luar biasa ya, padahal tadi tiba-tiba tuh tadi. Tiba-tiba Jadi nggak ada persiapan dari kelas 10 mau ke Unhan atau tertarik ke militer gitu, nggak ada? nggak ada. Tertariknya tuh di kelas 12. Di kelas 12 itu langsung. Jatuhnya berarti tanpa persiapan sebetulnya ya, nggak yang persiapan banyak banget gitu ya? Qadarullahnya tanpa persiapan. Iya, tapi alhamdulillah kan hasilnya maksimal gitu ya. Hasilnya maksimal. Nah, ini berarti bisa jadi motivasi buat adik-adik harusnya ya. Selama kitanya sungguh-sungguh, insya Allah bisa gitu ya dengan waktu yang singkat. Setelah tahap 2 itu, ada tahapan berikutnya atau seperti apa? Untuk tahun kemarin itu ada 3 tahap kan, Sat. Tahap 1, tahap 2 itu yang tadi, dan tahap ketiga itu langsung seleksi offline. Namun untuk tahun ini itu ada kesehatan daerah. Kesehatan daerah. Jadi itu kita yang lolos tahap 2 itu nanti diarahkan ke tempat yang jadi perwakilan buat ngecek kesehatan calon kadetnya per daerah. Kalau contoh misalkan Jabodetabek di rumah sakit RSPPN Jakarta Selatan misalkan. Habis itu yang di daerah Jawa Timur misalkan RSPAL Rumah Sakit Angkatan Laut misalkan gitu. Oke, jadi sebenarnya di tahap sebelumnya udah nyiapin nih untuk tes kesehatan. Nah, di tahap ketiga tuh dites lagi. Di tempat yang sudah ditentukan berarti ya kalau yang ketiga. Selain itu? Kalau untuk tes ketiga emang kesehatan saja sih. Full tentang itu. Full kesehatan. Dan alhamdulillah lolos lagi. Alhamdulillah lolos lagi. Setelah lolos ini ngapain? Setelah lolos yang ketiga nih dinyatakan udah lulus atau apa? Atau ada tahapan berikutnya? Saya diminta kesetujuan atau tidaknya untuk mengikuti tahap terakhir. Ada tahap terakhirnya. Tahap yang terakhir yang keempat nih. Tapi ada persetujuan dulu, termasuk persetujuan orang tua. Orang tua sama sekolah. Bisa di-spill nggak? Maksudnya persetujuannya tuh apa tuh? Poin-poin pentingnya tuh yang perlu disetujui oleh Kopral Naupal tuh apa? Waktu saya tes kemarin itu untuk kesetujuan yang dimaksud itu orang tua itu rela meninggalkan anaknya dan mempercayakan anaknya ke pengasuh yang ada di Unhan. Habis itu sekolah itu rela meninggalkan akademik. Karena kan Unhan ini tuh tesnya pas masih akademik berjalan. Sehingga kita butuh persetujuan sekolah buat calon kadetnya meninggalkan akademik dari sekolahnya dulu untuk mengikuti tes-tes yang ada di nanti. Termasuk waktu itu Kopral Naupal nggak ikut wisuda. Masya Allah. Lah, Kopral Naupal. Sebelum lanjut kisah yang tadi, ini anak tuh pernah dengar kalau yang kedinasan gitu ya. Ini kan Kopral Naupal nih pakai seragam ini tuh karena memang kita mau ketemu, mau diskusi kayak sekarang, atau memang ini harus seperti ini? Untuk sekolah seperti Unhan, itu setiap dinas luar atau di luar kesatrian, itu wajib menggunakan seragam. Jadi selama pendidikan ya? Selama pendidikan atau gimana? Pendidikan berjalan itu ketika keluar kesatrian, keluar Unhan itu wajib menggunakan seragam. Berarti itu bukan buat pamer sebenarnya ya? Bukan, memang wajib. Emang wajib berarti. Dan menyebarkan marwah sebagai seorang kadet, karena kadet ini memang baru ada di Unhan. Karena sekolah kedinasan pada umumnya disebutnya taruna. Seperti contoh Akmil, AAL, AAU itu disebutnya taruna. STTD, PIP itu disebutnya taruna semua. Namun rektor kami itu mengusulkan disebut sebagai kadet. Pertama, kadet itu terkesan lebih akademisi. Karena lebih paham bahasa banyak juga. Kadet-kadet juga kan dipakainya di luar negeri. Sehingga seakan-akan menyebarkan bahwa Unhan ini orangnya internasional. Memang internasional sih, memang bisa banyak bahasa semua sih. Masya Allah ya. Jadi ini bukan buat pamer, bukan buat ria ya. Emang aturannya seperti itu. Memang aturan. Sehari berarti punya berapa seragam? Untuk seragam yang dimiliki Unhan ada 4. Kalau dalam kayak hari ini misalkan, pakainya tuh apakah memang ada satu seragam yang dari pagi sampai malam gitu? Atau ada jenisnya?
Menyesuaikan tempat, ada PDH. PDH itu pakaian dinas harian. Oke. Pakaian dinas harian itu biasanya dipakai buat waktu kelas, atau kalau kami itu setiap hari Selasa dan hari Kamis Pakai PDH. PDH. Oke, selain PDH, Menggunakan PDL. PDL tuh Pakaian dinas luar. oke. Pakaian dinas luar itu menggunakan seragam loreng tentara. Oke. Itu pakaian dinas luar Unhan. Lalu untuk yang saya pakai ini namanya PDPM. Pakaian dinas pesiar malam. Oke. Pakaian dinas pesiar malam itu biasa digunakan ketika di luar Unhan, juga ketika ada acara pesiar di malam hari. Oke, berarti itu ya teman-teman nih. Jadi nanti kalau misalkan lihat teman-teman kita yang di kedinasan, jangan merasa mereka tuh lagi pamer, tapi itu emang ternyata aturannya ya. Emang aturannya begitu, Sat. Oke, Kopral Nopal, siap. Nah, berarti lanjut lagi. Tadi kan artinya udah 1, 2, 3 tahap akhir. Setelah itu ngapain tuh? Di tahap terakhir itu disebutnya seleksi pusat atau seleksi offline, karena kita tuh diminta untuk memberikan waktu kita selama 2 minggu untuk menyelesaikan tes terakhir. Tesnya tuh dalam bentuk apa? Tesnya itu dalam bentuk praktik dan tertulis. Oh, masih ada tulisnya juga? Masih ada lagi. Jadi dites tulis lagi di situ? Benar-benar di dalam 2 minggu itu tuh? Benar-benar diseleksi. Ada praktiknya? Tes tulisnya apa? Tes tertulis itu tes tertulis akademik dan tes tertulis psikologi. Enggak ngulang dengan tes yang sebelumnya, beda? Soalnya beda. Oh, soalnya beda. Insya Allah berarti ya, banyak sekali tesnya ya. Dan lagi-lagi luar biasanya berarti antum ini dengan tiba-tiba melewati ini semua gitu ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Seterusnya nih yang praktiknya apa aja? Untuk yang ditesnya apa aja? Itu fisik. Ada lari, atau disebutnya Garjas A. Lari itu nilai maksimal atau nilai 100-nya itu 3.200 meter. 3.200 meter, oke. Selama 12 menit. Selama 12 menit. Berarti kalau nggak nyampe 12 menit itu ada pengulangan, bisa nyoba lagi apa gimana? Apa langsung udah nggak bisa lolos gitu? Udah sekali coba. Oh, sekali coba. Namun ada nilai batas, nilai hijau, maksudnya nilai amannya itu. Nilai amannya itu di 2.600 untuk putra. Habis itu 2.100 untuk putri. KKM lah ya kalau dulu ya di pelajaran tuh ya. Oke. Selain lari ada Garjas B. Garjas B itu seperti push up. Push up itu selama 1 menit 43 kali push up. 43 kali repetisi. Oke. Lalu ada sit up. Sit up itu 37 kali repetisi selama 1 menit. Ada juga pull up. Pull up itu 17 kali selama 1 menit. Untuk putri itu pengganti pull up, namanya chin up. Oke. Chin up, chinning, namanya chinning. Itu 60 kali dalam waktu 1 menit. Oke. Lalu ada berenang jarak 25 meter dan 50 meter. Untuk tahun kemarin sendiri 25 meter. Untuk tahun ini kemungkinan 50 meter. Tahun kemarin 25 meter itu nilai hijaunya itu yang penting sampai dengan gaya dada. Dengan nilai 100-nya 20 detik. Masih ada selain ini tes praktiknya? Sebenarnya fisik ini yang paling terakhir, karena yang paling pertama itu yang digembleng di tesnya itu tes wawancara, mental ideologi, wawancara akademik. Wawancara akademik itu kita ditanya oleh dosen yang prodinya kita pilih. Misalkan saya ambil prodi biologi militer. Itu ketika wawancara akademik, saya ditanya sama dosen biologi, sama kaprodi biologi, saya ditanya, kamu apa kualifikasi kamu yang bisa bikin kami diterima, yang bisa bikin kami menerima kamu di Unhan sebagai kadet prodi biologi. Saya bilang, saya punya prestasi ini, saya punya prestasi ini. Oke, kamu punya prestasi, mana suratnya? Dikasih, saya kasih suratnya. Oke, ada buktinya. Sekarang kamu buktikan dengan jelaskan apa itu ini, apa itu. Oke, berarti didalami di sesi wawancara. Nah, yang fisik tapi tadi udah lengkap tuh yang akan dites fisiknya tuh. Dan antum lolos semua yang fisik ini. Ada 1 nilai yang kuning sebenarnya. Oh, tapi masih aman. Masih aman.
Ada satu yang kuning tapi alhamdulillah Sisanya berarti hijau masih. Zat. Nah ini emang antum dulu di SMA sering olahraga sehingga aman nih untuk tes-tes fisik yang tadi apa gimana? Sebenarnya saya sendiri untuk olahraga lari Zat. Olahraga lari anak hampir nggak pernah Zat. Olahraga lari. Oke. Namun qadarullahnya anak berhasil dapat nilai hijau di situ. Oke. Bisa diceritain nggak yang dapat kuning nih yang mana? Shuttle run Zat. Di shuttle run. Apa tuh? Shuttle run tuh? Shuttle run itu kita lari di antara dua tiang Zat. Jadi dari satu tiang pertama ke tiang kedua itu ada jarak waktunya Zat. Dan itu 4 kali putaran. Selama 4 kali putaran itu harus dapat berapa detik. Berarti setelah itu harus apa lagi tuh? Setelah itu ada pemeriksaan kesehatan. Sebenarnya ini salah satu tes yang paling nggak berkeringat, tapi yang salah satu yang paling krusial. Contoh pengecekan kesehatan di bagian jantung, itu dicek detak jantung kita normal gak atau tidak. Habis itu ada juga pengecekan mata, contoh maksimal minus, ada 2 minus misi maksimal, silinder maksimal 1, dan nggak boleh buta warna. Kalau buta warna udah pasti nggak lolos. Berarti ini tesnya udah yang keberapa ya? Perasaan tadi banyak banget tes kesehatannya. Tadi ada lagi, ini berarti setelah fisik. Setelah fisik kan tadi tuh ada yang dites tapi di tempatnya ditentukan oleh pihak Unhan ya. Nah kalau yang ini yang tadi di Unhannya. Oh ini di Unhannya. Berarti banyak banget ya tes kesehatannya gitu ya. Memang menyeleksi sedetail itu. Insya Allah. Oke. Berarti fisik udah, terus dites lagi di Unhannya. Ada lagi nggak? Setelah itu pantuhir, itu yang pantuhir. Gimana tuh pantuhir? Apa yang bisa diceritakan dari pantuhir nih? Seperti apa pantuhir? Pantuhir itu sebenarnya bisa dibilang seperti di Akmil, yang kalau kita lihat-lihat di YouTube, di short itu yang mana mereka tuh baris, berjajar, tapi berongga. Berongga tuh gimana? Jadi tuh mereka tuh nggak berdekatan. Bisa gitu. Dalam keadaan hanya menggunakan celana dalam. Sama kalau yang putri itu menggunakan kaos putih. Cuma dipisah. Iya. Itu tahapan terakhir. Tahapan terakhir. Kalau di tahapan terakhir itu nanti atasan-atasan langsung Unhan datang. Contoh kemarin itu rektor datang. Ya. Wakil rektor, warek 1, 2, 3 datang. Sampai ada jenderal juga datang buat ngecek. Jadi itu fisik anak Unhan ini, fisik calon-calon kadet ini gimana sih? Apakah memenuhi kualitas atau kualifikasi yang diinginkan pihak Unhan? Itu yang panjang banget ini tahapannya. Panjang. Berarti ini udah terakhir. Pengumuman habis itu. Habis itu pengumuman beberapa hari kemudian. Online, offline pengumumannya? Offline, Offline berarti antum posisi kan lagi ada di sana. Nungguin. Jadi selesai itu tuh antum bisa lihat pengumumannya. Selesai pantuhir itu kita balik ke asrama sementara yang dipakai buat selama 2 minggu itu Habis itu di situ kita berdoa aja, ya Allah semoga lolos. Jadi ada jeda dulu dari situ tuh. Nah, boleh diceritain dari pengumuman, setelah pengumuman apa sampai sekarang? Setelah pengumuman itu malam-malam sekitar jam 10. Jam 10 itu dikumpulin semuanya 1.000 orang 1.000 orang. Itu waktu saya tahun kemarin itu 1.000 orang. Itu tuh dari awal tes apa udah yang terseleksi yang 1.000 orang? Offline saja. Oh berarti lebih banyak dari itu sebelumnya ya? Tes tahap 1 diseleksi lagi. Nah ini tuh yang sampai tahap akhir lah. Dari 1.000 orang itu tuh sampai berapa orang yang dinyatakan lulus? Diambil 600 orang 600 orang. Jadi berarti ada 400 orang yang keluar. Berarti di malam itu ada yang senyum, ada yang nangis bahagia, dan ada yang nangis sedih gak keterima gitu. Antum termasuk yang? Ana nangis bahagia. Setelah itu pengumuman jadi itu disebutin nama-namanya nama-nama yang saya sebutkan silahkan keluar. Di situ saya menangis nangis soalnya nama saya tidak disebut keluar yang keluar entah kenapa banyak banget kan saya pikir yang keluar itu yang lolos
saat yang keluar itu udah habis, ditutup pintunya. Ya, sekarang kalian semua dihimpun ke tengah. Baris ke tengah, duduk. Ya, saya ucapkan selamat. Kalian semua lolos semua seleksi ultra. Itu kita benar-benar teriak semua saat itu. Iya. Teriak. Berarti setelah pengumuman ada pendidikan? Setelah lolos, itu kita dikasih surat lagi, Zat. Surat tentang persetujuan untuk mengikuti pendidikan dasar militer. Aman lah, anggap orang tua udah oke, antum udah oke, ngapain lagi? Habis itu pendidikan dasar militer di Akmil Magelang selama 3 bulan. Singkat cerita itu selesai, terus kemana lagi? Setelah itu pembukaan pendidikan. Yang ini tuh berarti semua lolos masuk ke pendidikan. 600 orang lolos masuk pendidikan dasar militer. Itu tetap 600 orang, nggak ada yang di Akmil tuh terseleksi lagi, nggak ada? Udah selesai. Berarti masuk. Sampai sekarang antum pendidikan berarti ya? Sampai sekarang. Dan sekarang lagi libur sehingga kita bisa berdiskusi gitu ya? Alhamdulillah, silakan. Sementara untuk perjalanannya kita cukupkan sampai situ dulu. Nanti mungkin kita bisa diskusi lagi. Sampai situ dulu aja karena antum juga masih pendidikan. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi untuk hal-hal lainnya dan untuk pesan adik-adiknya. Sampai ketemu lagi nanti. Kopral Naufal. Siap, Kopral Naufal. Siap. Sampai ketemu lagi, Kopral Naufal. Siap. Terima kasih. Sama-sama.